Halo Sobat Rupot semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Rupot, Rumah BUMN Podcast. Dan teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita memiliki tagline ya. Untuk Rumah BUMN ini, untuk Rupot ini kita memiliki tagline. Tagline-nya adalah setiap rumah punya kisah dan setiap kisah punya suara. Dan untuk teman-teman semuanya, hari ini kita akan masuki sebuah segmen yang namanya segmen Intern Talk. Nah, dan Intern Talk ini merupakan sebuah program ya. Untuk intern ini merupakan sebuah program dari Rumah BUMN Makassar, di mana ini merupakan bentuk kerjasama antara Rumah BUMN dan juga instansi-instansi kampus yang ada di luar sana. Tentunya ini memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM yang ada di luar sana. Dan spesial banget teman-teman, hari ini saya tidak sendirian. Karena hari ini spesial, saya ditemani dengan 3 orang hebat. Boleh kita sapa-sapa dulu tiga orang hebatnya? Halo. Oke, teman-teman semuanya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang telah hadir ya di ruangan ini dan pada hari ini. Boleh mungkin dari kakaknya dulu, boleh kenalan namanya siapa? Oke, boleh. Kenalin, nama saya Satria Matahari. Saya dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN Makassar. Dan boleh kakak selanjutnya? Kalau saya Irda Sheikha Imran, Irda for short. Saya itu divisi front office di Rumah BUMN. Selanjutnya kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ansar Ismail. Kerap dipanggil Rahmat. Saya dari divisi content producer. Dari content producer, dari front office tadi kakaknya? Digital Marketing. Oh, digital marketing. Dan spesialnya teman-teman ya, mereka ini adalah 3 orang hebat yang baru memulai perjalanannya di sebagai intern di Rumah BUMN Makassar. Oke ya kakak-kakak ya. Insya Allah kita akan mulai. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Jadi kita akan ngobrol santai, jangan tegang-tegang, senyum dulu semuanya. Iya, manis banget ya senyumnya teman-teman ya. Nah, nih kak, kan kakaknya sedang magang nih di Rumah BUMN Makassar. Kira-kira mau nanya dulu sih sebenarnya, alasan terbesarnya kakak-kakak mulai dan mau untuk magang di Rumah BUMN Makassar. Mungkin Oke, boleh baik. dari Kak Rahmat dulu, Kak. Jadi alasan terbesar saya untuk memulai magang di Rumah BUMN BRI Makassar itu yang pertama karena memang dari kampusnya saya sekarang semester 6. Oke. Terus dari kampus itu ada program magang. Nah, dari program magang itu saya memilih Rumah BUMN karena cara promosi teman-teman Rumah BUMN itu yang membuat saya tertarik untuk bisa ikut join magang di tempat tersebut. Oke. Sekalian bisa konversi Konversi. SKS. Itu penting banget ya teman-teman ya, untuk teman-teman mahasiswa bisa konversi SKS. Oke, terima kasih Rahmat. Boleh lanjut ke Kak Irda? Kalau dari saya sendiri, itu kan alhamdulillah udah lulus. Oke. Jadi lagi nyari kegiatan nih. Terus kebetulan adik tingkat dan teman seangkatan saya tuh banyak yang udah lulus dari batch sebelumnya. Oke. Dan review mereka tuh bagus banget. Ini bener-bener kerja gitu, nggak hanya magang cuman fotokopi doang gitu. Iya. Jadi saya tertarik untuk apply magang di sini dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Keren. Lanjut Kak. Kalau aku sih, kalau kampus aku ya mewajibkan konversi SKS 20 SKS gitu. Ya, dan selanjutnya mau cari-cari pengalaman aja karena digital marketing ini sesuai dengan jurusan aku juga. Oke. Berarti kalau misal kita rekap ya teman-teman ya, teman-teman orang-orang hebat ini, orang-orang yang Masya Allah ini, ada yang karena memang melihat, wah kayaknya memang Rumah BUMN ini asik banget gitu untuk jadi tempat magang, dan dari cara memarketingnya juga bagus. Kalau Kak Irda tadi, aku mentionnya kalau Kak Irda, karena ini ya, melihat teman-temannya, cari kegiatan juga. Dan dari kalau Kak Ai juga, karena memang ada kebutuhan untuk Kebutuhan. dari kampus, akhirnya memilih Rumah BUMN sebagai tempat belajar dan tempat magangnya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Boleh, Untuk ya. saya sebenarnya ingin menggali lebih jauh karena tadi sudah menanyakan ada alasannya, Ya, betul. ya kan? Sudah ada alasannya kenapa pengen
pengen magang di rumah BUMN, selanjutnya itu sebenarnya ketika kakak semuanya itu mengajukan untuk magang di rumah BUMN, ekspektasi terbesarnya apa? Boleh aku dulu nggak? Boleh. Dari Kak Aida loh. Ada Boleh banget, boleh banget. Ada volunteernya. Semangat. Ya. Jadi pertama kali aku lihat open recruitment rumah BUMN itu dari story teman aku. Oke, dari story aku. teman. Iya, story Siap. teman. Awalnya aku lihat syarat persyaratannya kumpul CV dulu ya. Kumpul CV, Kumpul CV. betul. Terus aku bilang, oh kayaknya ini rumah BUMN kayak kerja di bank-bank gitu. Oh, Bank-bank gitu kan soalnya ada logo BRI. iya, di bawah naungan Iya. BRI. Di bawah naungan BRI. Terus jadi aku masukin CV. Masukin CV, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Datang interview di hari tanggal 22 Januari kalau nggak salah. Kalau nggak salah pada saat itu. Terus aku lihat kok nggak kayak tempat bank-bank gitu ya di sini. Kok beda ya? Oh iya. Pas datang. Nggak ada teller gitu ya. Nggak ada teller ya. Jadi gitu aja sih kalau aku. Oke. Ya, ekspektasinya kayak gitu. Oke. Boleh dari Kak Irda selanjutnya. Kalau saya sih ekspektasinya sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Ekspektasi yang khusus gitu. Oh, iya. Cuman pengen nyari pengalaman aja dan sesuai dari review-review teman-teman saya, ini kerja aja di situ gitu. Oke. Kayak nge-handle proyek gitu. Jadi ekspektasinya gitu. Cuman sekarang belum tahu sih gimana ke depannya. Oke, nge-handle proyeknya belum tahu ke depannya karena kita baru 2 minggu ya. Baru kita 2 minggu teman-teman. Masya 3 Allah. minggu. 3 minggu. Hitung dengan training. Oh, 3 Oh, minggu iya. dari training. Oke. Minggu kerjanya kan. Ya, kerjanya onboardingnya terhitung 2 minggu. Betul. Kalau Kak Rahmat sendiri? Oke, ekspektasi saya Iya. saat memilih rumah BUMN sebagai tempat magang saya. Iya. Gitu. Oke, jadi sebelumnya rumah BUMN BRI sendiri itu kan membuat oprek lah, sebenarnya open recruitment. Oke, open recruitment ya. Betul. Jadi sebenarnya jawaban saya itu 11-12 lah sama AI, sama Ksatria Mas. Sama kayak saya dong. Benar. Jadi terus saat buat ini ya oprek, terus kan buat CV gitu-gitu kan. Buat CV ya. Buat CV sekalinya pas alhamdulillah keterima di ya pemberkasan gitu. Oke. Pas datang interview itu ternyata divisinya ada banyak gitu, ada banyak. Saya awalnya ekspektasi saya kayak ya udah kayak bank seperti kata Ai gitu. Bank gitu, ternyata ada divisi content producer lah seperti saya sekarang ini, Baiko Pro dan lain. Mungkin itu saja sih. Oke. Agak sama. Ya, Agak mirip. Ternyata ekspektasinya teman-teman ketika mendaftar di rumah BUMN, pop up atau top of mind-nya adalah bank ternyata. Bang. Oke, karena mungkin karena kita melihatnya dia di bawah naungan BRI Iya, mungkin ya. Terus kan kalau teman-teman mungkin lihat tiap hari itu apalagi Ya, kalau Irda, apalagi kalau Irda ada orang masuk ternyata dia kiranya itu Iya, bank. iya. Mau Teller. iya kayak gitu ya Iya. teman-teman ya. Terus oke, lanjut nih. Pengen menggali lebih dalam lagi teman-teman. Jadi Apa tuh? kan teman-teman ini sudah masuk, sudah berapa? 3 minggu ya? Iya. Sudah kurang 3 Kurang lebih 3 minggu. Sudah 3 minggu di rumah BUMN. Nah, ketika bisa diceritakan dari mana saja, entah itu dari training atau minggu kedua atau minggu ketiga, hal yang bikin teman-teman kaget. Nah, apa yang bikin teman-teman kaget atau mungkin culture shock-nya begitu ya, di rumah BUMN Makassar? Siapa mau duluan? Boleh deh saya. Oh, Karamat lagi. Itu. Jadi di minggu berapa kan? Di minggu berapa saya mengalami culture shock. Gitu. Ya, atau kaget. Jujur pas Jujur. Ya, jujur. Izin. Isi. Bukan jujur. Pas di minggu pertama sih menurut saya, pas minggu training, karena Oke. waktu itu saya kan dari divisi content producer dan waktu itu tugasnya agak berat lah, disuruh berat. buat video 2 menit, minimal 2 menit. Kayaknya pas 2 menit, terus isinya tuh kita buat brandingan UMKM, brandingan rumah BUMN BRI itu sendiri. Jadi kita tuh take footage dan ngedit di waktu yang sama gitu. Oke. Jadi kayak satu hari tuh harus satu konten selesai. Satu hari itu konten. Iya gitu sih. Yang live report ya? Bukan. Oh, bukan. Itu pas onboarding. Oh, bukan boarding. Jadi isi kontennya tuh sama ini sih, yang pegang tuh batch 16 buat sebagai batch sebelumnya ya? Ya, batch sebelumnya sebagai penilaian gitu istilahnya. Itu bentuk seleksinya biar nanti siapa saja yang bisa lanjut pas onboarding.
Gitu. Siap. Boleh. Oke, lanjut Kak Irda mungkin. Kalau aku sendiri, culture shocknya itu lebih ke pada saat day one. Oke. Aku nggak nyangka kalau pendaftarnya itu yang keterima banyak banget, Oh, kayak oh. satu ruangan full gitu. Karena kan kita udah diseleksi CV, terus kita udah di interview, jadi ekspektasi aku tuh pada saat datang sisa 30 orang, ternyata 60 orang, jadi kayak waduh ini Iya, ini banyak ya Kak Surya. harus maksudnya kayak bahasanya harus dikalahkan lagi Ya, gitu betul. sama divisi. Jiwa kompetitifnya Menyala gitu. membuka-gebar. Tapi jujur ya teman-teman ya, pas kita kan dapat pengumuman interview, Iya. kirain udah lolos. Iya, Ternyata belum. Jadi kayak Training dulu. pas dapet emailnya, terus aku lihat buklet kan, Iya. aku pakai lihat buklet, terus kayak oh ada training dulu 5 hari, dateng 60 orang, aku bilang waduh mampus ini nggak bisa ini kalau main-main. Padat banget tuh rumah memang. Padat Itu banget. padat banget, jadi itu sih culture shocknya. Pas onboarding nggak ada sih, belum ada sih mungkin. Oke. Siap. Dari Aku yang terakhir. Oke, dari Kak Ayu mungkin Kak. Kalau aku kan di digital marketing itu punya program konsultasi Digma. Oke. Punya Jadi kita- program khusus Digma. Ya, konsultasi Digma. Hmm. Jadi kita bertemu langsung dengan UMKM. Iya. UMKM istilahnya ini UMKM mencari psikologinya, mencari dokternya. Mencari kliniknya. Konsultan. Oke. Cari ya, jadi di awalnya di hari training itu kan kita cuma role play doang. Oke. Ya, role play doang. Di paginya itu kita role play. Tapi pada saat role play tiba-tiba ada UMKM yang asli datang. Oh iya. Ya, di situ kita langsung kita yang ambil alih. Batch 17 yang ambil alih. Ya. Oke. Itu masih gemetar dikit. Bilang oh gini ya magang di sini, kayak langsung berkecimpung langsung sama UMKM-nya. Iya. Ya, berkecimpung langsung sama UMKM-nya. Oke. Kirain cuma lewat chat doang gitu atau Oh. gimana. Ternyata langsung berbenturan gitu. Oh mungkin ekspektasinya ya udah training kita itu full training gitu. Iya. Iya. Setuju. Langsung ditemukan Suruh sama Iya. UMKM asli. spontan. Nonton gitu. Yes. Kalau aku gitu aja sih. Oke, tentang lu dong. Keren ya. Ternyata kalau bikin kagetnya teman-teman kita berbeda-beda ya, karena Iya, mungkin iya, karena iya. berbeda divisi. Kalau mungkin Kak Rahmat tadi langsung tiba-tiba take video langsung jadi di hari itu juga. Iya, betul. Wah. Take, edit dan Posting. kumpul. Langsung Kumpul. posting. Oh, langsung kumpul. Ya langsung kumpul. Kirain posting. Itu dipilah dari itu sebagai ini ya, bentuk seleksinya lah istilahnya. Oh iya. Seleksinya Digmar juga gitu. begitu. Iya, dan teman-teman juga dari Irda dan dari Kak Ai juga ya, ternyata langsung bersentuhan langsung in touch dengan UMKM ya. Betul. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, dan oke kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Karena tadi Serunya. seru ya. Dalam. Semakin lama semakin dalam ya teman-teman ya. Benar. Oke. Kemudian teman-teman kan tadi sudah menyebutkan, oh saya disuruh begini, saya disuruh ketemu UMKM, saya disuruh untuk bikin video langsung jadi, langsung kirim. Iya, betul. Nah, kan terkait dengan hal itu ya teman-teman ya. Dari semua tugas yang diberikan, bukan tugas, kita sebutnya amanah. Iya. Oke. Dari semua amanah yang Job. ya, dari semua job desk, dari semua amanah yang teman-teman terima, mana yang paling menantang dan yang paling membekas untuk teman-teman? Oke. Paling menantang ya selama 3 pekan ini. Oke. Aku dulu deh. Boleh. Ya, ladies first. Aku dulu deh. Silakan. Kalau saya selama 3 bulan ini kan front office tuh nggak terlalu banyak ya kerjanya dibanding divisi-divisi lain teman-teman. Oke. Iya. Jadi Pak yang membekas tuh so far itu tiba-tiba diminta bikin surat gitu. Diminta Oke. bikin surat untuk peminjaman ruangan. Terus diminta suratnya itu sore. Iya. Terus kan kita harus minta nomor surat ke pimpinan ya. Hmm. Jadi itu kayak pressure-nya ada banget gitu. Sedangkan kita kan nggak bisa bikin nomor surat gitu. Iya, Tapi betul. udah didesak juga dengan dari divisi lain gitu. Jadi itu sih kayak tantangan tersendiri dan yang paling membekas so far. Oke. Jadi kayak membuat dokumen terus Iya. harus selesai pada itu hari aja. Iya, betul. Dan juga karena dia harus
kepimpinan masalahnya. Iya, Betul, boleh betul. desak gitu. Pak, Iya. mana nih gitu. Iya, Boleh. makanya. Yang mendesak juga nggak tahu ya, ternyata yang didesak juga. Asli. Oke, lanjut Kak Rahmat mungkin. Oke, mungkin dari saya sendiri tuh apa tadi pertanyaan, sorry. Oh ya, pertanyaan gitu. Kalau fokus, ya. Ini Rahmat. Dari semua tugas yang Rahmat berikan, kan tadi Rahmat cerita kalau pas intern itu, pas training itu, ternyata Rahmat disuruh bikin video, edit dan harus dikumpul ketika itu juga. Tapi kan kita nggak tahu apa saja yang Rahmat sudah lakukan selama 3 pekan ini. Siapa tahu dari selama Rahmat dari training sampai Rahmat di pekan kedua ini, di pekan ketiga ini, dari semua tugas yang diberikan mana yang paling menantang dan Oke, baik. membekas untuk Rahmat? Jadi sebelumnya itu yang saya mention dari awal tadi, itu buat video terus kita edit dan upload di hari yang sama. Itu asli menurut saya agak menantang karena kan saya kan sebelumnya udah lama nih belum ngedit setelahnya. Asik. Udah lama ngedit terus tiba-tiba dikasih tugas ngedit seharian full gitu dengan waktu video 2 menit. Selain itu ada satu lagi yang menantang. Apa tuh? Itu kemarin aku diajak sama Kak Adel. Terima kasih Kak Adel, buat Kak Adel yang nonton, terima kasih. Halo Kak Adel. Kak Adel, Kak Adel sempat ini. Kak Adel sempat ngajak buat visit UMKM. Ya, jadi saya waktu itu ditugaskan untuk buat report atau video laporan saat visit UMKM gitu. Jadi menurut saya itu adalah suatu pengalaman yang menantang lah bagi saya. Betul juga. Gimana kalau Kak Aji sendiri? Iya. Terakhir. Selalu jadi last chance ya. Iya. Jadi kalau aku sih yang menantang di Dikmar itu, untuk di Dikmar dulu ya. Iya. Di Dikmar itu punya job desk masing-masing. Oke, Ya. Setiap orang itu job desknya beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau udah long, job desknya bisa saling backup lah. Oh, oke. Tapi job desknya tetap beda-beda. Oke. Ada yang jadi kontennya, ada yang jadi desainnya, ada yang jadi kayak front office-nya juga, adminnya gitu. Ada yang jadi apa ya? Ada yang jadi DBA-nya juga gitu. Oh. Ya, beda-beda kalau di Ikmar. Kebetulan saya yang pegang pembuatan WhatsApp bisnis, Google bisnis, sama pencatatan UMKM yang isi Oke. katalog. Pencatatan UMKM. Kayak mirip DBA lah kalau aku. Oh. Iya, mirip DBA kalau. Secara nggak langsung kayaknya Dikmar itu punya semua ya. Iya, Ya, emang Ada Iya. kontennya, ada gitu-gitu. Ada kreatif desainnya juga, ada. Asli. Terus ada DBA-nya juga. Oh, berarti sebenarnya Dikmar ini dia Luas. luas banget Iya, ya. luas banget, luas Dia banget. bisa apa dibilang berdiri sendiri gitu ya. Ya, bisa dibilang Oh, dia apa ya? independen. Divisi independen. Bisa Gak berdiri memang berkaitan dengan yang lain ya. tetap berkaitan sih. Cuma ya gitulah Dikmar. Ya terus yang merasa berat itu karena di training kita harus mencoba job desk-nya satu-satu. Wah. Satu-satu. Try on ya kayak Try on semuanya. Menurut saya yang paling susah job desk-nya itu pembuatan website sih. website. Iya, pembuatan website. Soalnya aku kan nggak ada basic. Basic. Bukan nggak ada basic Ya. coding gitu ya kayak. Nggak ada basic coding, terus disuruh buat website. Apa ini? Apa ini? Tiba-tiba Iya. Jadi basicnya saya kan manajemen, jadi kayak data gitu kayak gampang banget buat aku gitu. Terbiasa. Untuk Terbiasa. mengolah data tuh udah terbiasa banget ya kayak. Nah terus kalau job desk lanjutannya, alhamdulillah aku diamanain jadi leader batch. Wow. Luar biasa. Wow. Aku ya paling sering ketemu sama manajemen pimpinan buat Report. ya koordinasiin ada masalah atau enggak atau ada apa gitu. Betul. Jadi wajah yang sering dilihat oleh pimpinan inilah wajahnya teman-teman. Halo, Inilah. guys. Ini Presentasi batch 17. beliau adalah leader batch dari intern Rumah BUMN batch 17. Itu menurutku aman yang paling berat lah, dan insya Allah aku akan Amanah. ya amanah. Iya. Amanah. Awalnya bisa. Aku akan jalankan dengan baik. Oke. Hadapi masalah dengan senyuman. Dan for information ya teman-teman ya, Iya. dan hadir leader batch kita semua, leader batch dari batch 17 dan juga
dua orang ini merupakan leader dari divisinya masing-masing. Ada leader dari front office, Kak Irda, dan ada leader dari Kopro atau content producer, Kak Ahmad. Nah, guys, kan teman-teman ini sebagai leader ya. Iya. Tentunya ada, kita bukan sebutnya anggota, tapi teman-teman di bawahnya. Ya, benar-benar. Iya, iya. Kan teman-teman yang nge-lead mereka gitu kan ya. Nah, pastinya ada ketika menjadi seorang leader, tentunya ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Selama 3 hari ini, kita hitungnya 3 minggu atau 2 minggu ini teman-teman menjadi leader gitu ya. Menjadi leader, apa hal baru atau pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan sejak menjadi leader ataupun intern di rumah BUMN Batch 17 ini? Seperti itu. Dan aku dulu nih. Boleh. Itu yang paling sering. Nah, kita Paling sering sering itu- sama manajemen dulu ya. Benar-benar. Ya, kalau aku sih intinya di hari pertama, bukan hari pertama sih. Sebelum jadi leader pun aku udah terkenal sama semua. Woi. Famous nih, Jelas. famous. Siap, Bukan siap, saya siap. famous, tapi aku yang kenalin semua. Oh, Ya. iya. Bukan saya Usaha famous. bukan. Bersama semua. Berusaha kenalin semua, terus Mm-mm. aku coba mengerti lah apa yang mereka kerjakan juga. Oh. Apa yang mereka divisi mereka kerjakan gitu. Yang paling aku ingat itu divisi DBA dengan SNE. Oke. Oh. DBA itu dia ngedata UMKM. Kurang lebih gitulah, dia ngedata-datain UMKM yang mau menjadi binaan di rumah BUMN Makassar. Oke. Oh. Terus SME. SME. SME ini berkaitan dengan DBA. Kalau DBA yang ngedata, SME yang melakukan visit ke UMKM-nya. Oh, jadi memang ada divisi yang visit ke Ya, UMKM visit gitu ke ya. UMKM. Itu Siap, untuk siap. SME. Hmm. SME. Jadi SME itu untuk anggota-anggotanya ya paling jarang di kantor. Oh, karena dia WFA ya. Oh, Paling work jarang from di kantor. anywhere, teman-teman. Tapi aku akrab kok sama SME. Biarpun mereka jarang di kantor. Spill satu nama orang SME. Ya, coba. Ya, leadernya Hekal. Oh iya. Halo Hekal. Hai Kak. Sering ke kantor ya biar Lebih keren Oke. sih, walaupun kita sebagai anak magang tapi kita langsung terjun gitu kan, sebagai tadi Iya. Ya, anak SME. Keren. Oke. Kalau itu aku. Lanjut mungkin Kak Irda. Kalau aku sih culture shock dan tantangan sebagai leader mungkin ya harus jadi representasi front office di Wih. tempat manajemen gitu. Woi. Jadi kalau kemarin tuh karena belum ditentuin leadernya, aku sama kata dia, halo kata dia, masih tunjuk-tunjukkan siapa yang bicara sama manajemen. Sekarang katanya ada ini cardnya kayak as cardnya. Ih kan kamu yang leader, kamu yang bicara. Jadi kayak semua pressure tuh ada gitu di. Pundak agak berat gitu Iya, ya kan. nggak berat ini sekarang gitu, nggak boleh macem-macem sekarang. Itu aja sih. Oke. Yoi, coba. Terus ini Kak mungkin divisinya Kak yang mungkin Kakak sekarang Kakak front office gitu Iya. ya. Kalau misalnya mungkin Kakak melihat dari divisi-divisi lain nih Kak. Kalau divisi lain mungkin yang paling dekat ya sama meja Iya, front boleh, office ada event community and management, Hmm. terus ada program development dan legal partnership. Oke. Nah, oke. itu aku lihat tiap hari kan front office tuh tugasnya shh-shin orang. Biar nggak ribut gitu ya. Iya, sementara Aman tongkrong dan damai. iya begitu sejahtera gitu. Sedangkan 3 divisi ini tuh diskusi mulu gitu. Yang aku tahu sampai agak keras diskusinya, jadi denger-denger kalau program development tuh sibuk calling in gitu, cari pemateri. Jadi pemateri-pemateri pelatihan tuh dari BUMN itu dicarinya sama program development. Ini leadernya. Iya Yang gitu. membuat program-program juga sih. Iya. Juga. Terus Hospital. kurikulum ya begitu-begitu program development. Terus kalau legal partnership yang bikin MOU, jadi kerjasama dengan pemateri dan lain-lain sebagainya begitu. Kemudian ada event and community management. Nah, setahu saya ini yang paling rempong gitu karena mereka Paling yang sibuk ya, paling sibuk karena mereka yang kelola event kegiatan pelatihan di Wow. co-working space gitu, Iya. teman-teman. Jadi Offline dan online sih. offline dan Offline dan online. online. Jadi MC-nya dan fasilitator lainnya tuh dari anak event. Jadi itu sih yang aku denger sejauh ini. Itu dapat gitu. Oke, Kak Rahmat. Oke, selanjutnya saya ya. Iya. Mungkin dari saya kan dari divisi mungkin ya dari Kopro, konten produser. Umumnya itu dari tim media istilahnya. Iya, Nah, iya. Oh, anak media ya. Iya, anak media. Anak media banget. banget nih. Terus dari media itu turunlah ada beberapa divisi. Seperti saya konten produser.
Nah, ada juga tuh dari SMS. SMS itu sosial media strategis. Dan yang terakhir adalah kreatif desain. Jadi desain. nah, Desain. benar. Jadi desain banget masing-masing nih. walaupun kita sama-sama media, kita tuh masing-masing mempunyai job desk yang beda-beda. Oke. Tapi tetap berkesinambungan kan. Tetap berkesinambungan. Jadi apapun yang muncul di sosial media, apapun yang terupload itu tim media. Iya. Ada campur tangan tim media pastinya. Oke. Gitu. Ya juga ya. Dan kita lanjut ya teman-teman ya. Ada yang menarik nih. Ada yang tuh? menarik. Apa tuh? Nah, katanya kita kan udah 3 pekan ya. 3 Iya. pekan katanya batch 17 intern ini punya nama angkatan, guys. Oh, nama angkatan. Spill dong. Leader. Kayaknya kita tanya leadernya aja ya. Untuk Langsung. leadernya aja yang jawab kira-kira nama angkatannya apa dan mungkin maknanya di balik itu apa. Boleh, KAI, boleh. Boleh ya, aku jelasin ya. Ya. Jadi nama angkatan ini pemilihannya ini rumit. Oke, Ya, rumitnya soalnya- bagaimana, Kak? Soalnya ini nama angkatan pas pada saat pemilihan Iya. ada saingannya, banyak nama-nama saingannya. Pilihan lah. Banyak pilihan nama ya. Itu ya. Choice. Ya, sebenarnya aku nggak dipilih nama angkatannya sekarang. Oh, Cuma iya. kan suara terbanyak, Benar, jadi benar. aku sebagai leader kan harus ikut. Iya. Jadi namanya itu Jemari. Oke, Jemari. 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 Apa tuh, Bang? Jemari singkatan dari 17 magang rumah BUMN BRI. Wah. Woi. Keren ya, keren tuh. Itu kalau nggak salah diusulin namanya sama anak event. Oke, Oh. anak Iva. Balik lagi Rena, ke si Rena. Sirena. Hai Rena. Terima kasih atas idenya. Ya kalau ya Jemari sih, Jemari Jemari. 17. Ya, Oke, Jemari 17. Oke. Keren ya namanya. Dan for information teman-teman, kita dari Jemari itu ada sekitar 40-an orang. Iya betul. Ya, betul. kita ada 40-an orang dan tentunya harapannya 40 orang ini bisa untuk berdampak gitu ya ke UMKM gitu. Amin, Dan- amin, amin. Amin. Dan pastinya dan tidak hanya itu, saya ingin menanyakan hal tersebut kepada 3 orang hebat ini, 3 teman kita. Boleh, boleh. Kira-kira nih, karena kita udah mau di akhir ya for information Ya. juga, kita mau di akhir. Ini 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Udah mau selesai padahal. Udah mau selesai. Asik banget ini. Asik banget ya, asik banget. Gue mau pulang. Dan mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira dari masing-masing, ini personal ya, ini personal. Boleh, boleh. Apa harapannya teman-teman ketika magang di Rumah BUMN Makassar untuk 3 bulan ke depan? Harapannya seperti apa? Boleh dari Kak Rahmat dulu mungkin. Baik. Mungkin dari harapan saya selama magang 3 bulan ke depan gitu kan. Saya kan dari divisi content producer. Jadi saya berharap apa yang saya dapatkan bersama dengan teman-teman saya di rumah BUMN BRI itu bisa berdampak bukan cuma terhadap saya, tapi terhadap teman-teman divisi saya, terhadap UMKM ketika visit kah atau gimana. Terus untuk diri saya berharap untuk bisa mendapatkan prospek kerja yang lebih luas lagi. Berdasarkan Amin. ya berdasarkan dari magang di tempat rumah ini. Oke, amin. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Benar. Oke, selanjutnya Kak Irda mungkin. Kalau aku paling sederhana tuh selama 3 bulan ini semoga menyerap banyak ilmu, nggak hanya ilmu dari front office tapi dari semua divisi gitu. Terus untuk UMKM semoga saya bisa merepresentasikan rumah BUMN itu di mata UMKM sebagai fasilitator yang baik gitu, yang bisa mewadahi begitu dan ramah terbuka gitu ke mereka. Amin. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, dari Kak ini. Kalau saya sih mungkin harapan saya, pengalaman saya yang saya dapat di rumah BUMN bisa bermanfaat lah. Ya. Dan apa yang saya kerja di rumah BUMN nantinya bisa menjadi amal jariah. Oh, Ya, amin. Bisa ya jadi Allah. amal Marketing jariah. ya. Karena si UMKM ini bisa terbantu lah jika mengambil program-program dari digital marketing. Oke. Ada 8 program. Kalau penasaran, follow aja Cek, IG-nya iya. produk.rb.umkm.makassar. Oke. Itu ya. Harapan yang sangat Harapan sangat mulia teman-teman ya. Kalau misal kita mengambil kesimpulan dari ketiga teman kita, sama saja kalau mereka memang harapannya untuk bermanfaat untuk UMKM yang ada di luar sana. Amin. Last question. Wah, Last sudah question penghujung ya. penghujung. Tapi ini aku tujukan mungkin ke KAI aja. As a leader batch. Boleh. Kira-kira nih Kak, langkah konkret apa yang teman-teman
Jemari 17 bisa lakukan untuk membantu UMKM di luar sana? Langkah konkret ya untuk membangun Langkah konkret. Kalau dari leader, kalau dari leader, kalau dari batch 17 sih ada final project. Wow, Ya, akan final melaksanakan. Project ya. Ya, kebetulan VIC-nya ada di sini. Jadi silakan aja VIC-nya yang jelasin. Oke, untuk dijelasin kayaknya nanti aja. Ada aja deh kayak Saksikan di episode Rupot selanjutnya mungkin Boleh, ya. boleh. Pokoknya secret teman-teman. Iya. Boleh. Kalau datang Penasaran nih. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kira-kira apa langkah konkret yang teman-teman Jemari Batch 17 bisa lakukan untuk UMKM, jangan lupa nonton untuk Rupot di episode berikutnya ya. Benar Karamat? Benar. Oke. Dan Dan itu bakal berdampak banget sama UMKM. amin ya Allah, amin ya Allah. Dan teman-teman semuanya tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung. Udah selesai. Sudah selesai. Iya lagi, aduh. Sayang sekali. Ya, kita sudah ada di penghujung ya teman-teman ya. Dan saya pribadi, saya Alfian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rahmat, Juga. Kak Irda dan Ai Tadi. juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau sharing kepada teman-teman semuanya, ke kita semua, khususnya ke teman-teman UMKM. Dan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Amin. orang-orang di luar Amin. sana. Dan untuk sahabat UMKM, sahabat Rupot semuanya, untuk melihat dan menyaksikan keseruan-keseruan kami, jangan lupa follow untuk Instagramnya Rumah BUMN Makassar, dan juga ada TikToknya, ada Instagramnya Rumah BUMN Makassar, dan juga ada Instagramnya untuk tahu keseruan teman-teman intern, ada juga Instagramnya intern@RB Makassar. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga Anda semuanya sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Dan kita tutup untuk pertemuan kita, untuk video kita, untuk episode kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa teman Rupot. Dadah.